Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi nanti yang akan berbicara menyampaikan firman Tuhan adalah Pak Dedeng. Tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya melihat ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali di tempat ini. Mungkin bisa berkenan maju ke depan dulu untuk memperkenalkan diri. Mari silakan untuk tampil ke depan dulu untuk memperkenalkan diri dulu. Minta tolong dikasih mic supaya kita kenal semua. Ya, mari silakan. Di atas saja, Bu. Mari. Shalom Aleihim. Waalaikumsalam. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur bisa pertama kali beribadah di tempat ini. Kami tetap orang Semarang saja, ya, tidak jauh-jauh. Rumah kami ada di daerah Tanah Mas. Pertama-tama saya memperkenalkan nama saya Pak Dani. Ini istri saya, ya Bu Dani jadinya ya kan. Tapi kalau namanya dia pribadi Hesti, ya Bu Hesti. Kami bersyukur bisa mengenal nama Bapak Yahweh dan juga Adonai Yeshua Masiah, oleh karena semua di luar dugaan kami, karena kami melihat kontennya Pak Lukas Sutresno. Ya. Itu kami di situ dan itu cukup kaget saya ya, karena memang background kami ini semuanya sama-sama sekolah Alkitab. Tapi justru kami tidak pernah mengenal nama Yeshua Masiah. Nama Yahweh pun ya mungkin ya just info saja, tapi tidak ditekankan bahwa itu adalah nama yang benar. Dan tepatnya akhirnya sampai bulan Desember tahun kemarin, tanggal 29 Desember tahun 2021, kami akhirnya memutuskan dengan sepenuh hati, bahkan kami sekeluarga untuk masuk dalam baptisan pembaruan. Jadi kami sejak Oktober November mulut kami sudah tidak lagi menyembah dua nama yang sebelumnya kami pegang dengan teguh. Jadi kami sejak Oktober November itu kami sudah menyebut nama Bapak Yahweh dan nama Tuhan Yeshua Masiah. Dan bukan hanya itu, ternyata dampaknya kami di-cut dari pelayanan, karena dua nama yang kami percaya sekarang ini nama Bapak Yahweh, dan bahkan kami juga mohon maaf disesat-sesatkan, dianggap kami mengikuti istilahnya apa, bidah ya, itu ya. Jadi dianggap kami mengikuti sekte gitu kan. Jadi tapi buat kami enggak masalah, tapi justru yang kami alami saat ini, kami justru semakin berkobar-kobar untuk memberitakan nama Bapak Yahweh dan nama Yeshua Masiah. Istilahnya mungkin yang kami sempat menangkan itu justru yang sudah masuk ibadah di sini terlebih dahulu, yaitu Saudari Wiwit. Ya, Saudari Wiwit ini hasil dari penginjilan kami ya. Dan dia akhirnya juga sudah baptisan pembaruan dan dia justru lebih dahulu ke sini. Saya yang belum pernah masuk sini, malah kami justru seringnya ke Magelang. Tapi kebetulan pas kami tidak ke Magelang, jadi kami terus sama Saudari Wit, oke kami beribadah tempatnya Pak Nino, dan saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan kerinduan kita semua Kehilat ini harus penuh ya, harus penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya terus enggak peduli orang mau ngatain apa, dan saya sebelumnya backgroundnya sekolah Alkitab di Shalom, tempatnya Pak Pendeta Subekti, GBT Alpha Omega itu ya. Tapi justru kami, dan saya pun dimasukkan dalam grup alumni besar daripada lulusan Shalom itu. Justru saya di situ terus meskipun saya sempat dengan Pak Bekti sempat waktu itu ngirim salah satu kontennya Pak Lukas tentang nama Yahweh, saya di-cut ya, saya diminta jadi misalnya jam ini saya ngirim, terus tidak lama kemudian Pak Bekti waktu itu ngomong
mohon maaf bro, tolong dihapus kontennya karena nama Yahweh masih jadi polemik gitu. Langsung, oh ya om, waktu itu saya hapus. Lalu besoknya sekitar 24 jam atau sehari sesudah itu, salah satu full time-nya langsung ngirim berita di grup itu, mohon doakan jantungnya Pak seperti bengkak gitu kan. Jadi dalam waktu 24 jam itu, dan sampai akhirnya Pak Bukti akhirnya baru pertama kali ini karena mengkat saya untuk tidak boleh memberitakan nama Yahweh, baru kali ini pakai alat pacu jantung ya. Dan saya lihat alat pacu jantung itu kalau di rumah sakit di Tangerang itu paling murah harganya 120 juta alat pacu jantung. Dia tahu itu pakai yang harga berapa saya enggak ngerti. Dan setelah itu peristiwa itu, lalu dia tiba-tiba mulai ngirim konten tentang nama Ibrani, tentang Ibrani, bahasa Ibrani gitu kan. Lalu saya cuma komentari, wah misalnya luar biasa. Dan habis itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya ini doakan saja kalau memang ini benar-benar Bapak Yai menjamah Pak Subekti ya. Itu pasti dampaknya besar, karena kan juga gereja besar ya. Itu yang saya lihat sekarang kalau dia ngucapin selamat ulang tahun kepada itu rekan-rekan pelayanan yang ada di grup itu, biasanya tuh hukumnya maaf kata wajib. Kalau kata Yesus tuh wajib. Entah Tuhan Yesus memberkati, entah Tuhan Yesus mengurapi. Sekarang cuma Tuhan tok. Yesusnya tidak disebut, saya juga kaget. Ya, doakan aja. Jadi saya percaya ini kegerakan pemulihan nama Tuhan ini benar-benar luar biasa. Terus berkembang di Semarang ini, dan kami juga kemarin malam barusan juga memberitakan tentang nama Yahweh. Rekan kami Semarang yang ada di Surabaya juga mulai membuka hati. Jadi terus jangan menyerah Bapak Ibu sekalian, karena ini nama yang benar dan tidak akan pernah dihentikan oleh siapapun dan apapun. Terus kabarkan nama ini, pasti banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Mungkin Ibu mau bicara? Ibu mau bicara juga? Oh cukup. Ya oke. Baik, selamat datang Pak Dani dan Ibu Hesti di Keilat Mawar Sharon. Bapak Yahweh memberkati. Saya rasa kita tidak usah lama-lama saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan Pak Dedeng. Mari. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pak Nino saya jadi minder Pak. Ada Pak Dani, Bu ini lulusan teologi ya. Sementara saya sama Pak Nino ya lulusannya tahu sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, mungkin saya akan sampaikan ini tidak begitu lama saudara ya. Yang pertama adalah kenapa saya tidak menggunakan kitab suci ILT seperti biasanya. Yang pertama karena mimbarnya sudah hilang, sama Pak Nino sudah diganti, tidak ada tempat. Kemudian kitab suci yang saya punya, yang ILT pertama itu ada sudah ada perbedaan dengan ILT yang ketiga, artinya sudah tidak akurat lagi, sehingga mau tidak mau akhirnya menggunakan HP suci, sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian yang pakai sekarang. Ya, nanti saya minta tolong Pak Ivan, Mas Ivan, bantu saya untuk membacakan beberapa kutipan ayat firman Tuhan, karena ini tangannya dua, sementara harus pegang controller juga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Hadirat Elohim atau Hadirat Bapa Yahweh. Ya. Nah, kita seringkali mengucapkan kalimat atau frase ini di dalam ibadah, bahkan juga di dalam puji-pujian kita. Sama tadi ketika Mas Ivan mengajak kita memuji Bapa Yahweh di awal ibadah, di mana kita mengundang atau kita masuk di dalam tahta suci Bapa Yahweh untuk menikmati, untuk merasakan hadirat Elohim. Nah, tetapi seperti apa hadirat Elohim itu sendiri? Ya, kadang kita itu menganggap enteng atau sepele hadirat Tuhan, hanya sekedar satu frase kata atau kalimat yang ada di dalam pikiran kita. Karena kita sudah tumbuh dan lama di dalam iman percaya kita, kekristenan kita, kemudian istilah hadirat Tuhan, hadirat Elohim, hadirat Bapa Yahweh,
itu hanya sekedar saja kita rasakan atau kita saudara, kita nikmati gitu saudara. Sehingga apa? Kita melewatkan satu momen penting, kita melewatkan hubungan yang dekat dengan Bapa Yahweh. Nah saudara yang terkasih, kita akan baca saja saudara ya, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11, Mas Ivan minta tolong dibacakan dengan keras. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadiratmu ada kesukaan sepenuhnya, di tangan kananmu ada kenikmatan senantiasa. Haleluya. Nah, saya akan titik beratkan di dalam satu kalimat yang disebutkan di hadiratmu ada kesukaan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagian besar dari manusia di bumi ini mencari kesukaannya masing-masing. Ya. Mereka punya keinginan yang sangat luar biasa. Ingin pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, karena itu akan memenuhi atau saudara ya, memuaskan hatinya, memuaskan jantung hatinya. Sekali lagi tadi, kesukaan di dalam hatinya. Mereka juga ingin membeli segala macam barang yang katakanlah itu termasuk dalam satu barang mewah. Yang mungkin sedikit orang yang bisa membelinya. Orang juga sangat ingin memenuhi keinginan-keinginan daging dia, kesukaan dia. Dia ingin makan segala macam makanan yang enak, yang begitu mewah. Ya, bahkan mungkin juga tinggal di dalam satu rumah yang begitu besar, megah dan mewah. Kesukaan di dalam dirinya, itu enggak salah saudara. Tetapi kesukaan yang benar, kesukaan yang sejati itu hanya ada satu, yaitu di dalam hadirat Bapa Yahweh. Nah di awal tadi saya katakan bahwa ketika kita menganggap sepele hadirat Tuhan, kita kadang menganggap enteng hadirat Tuhan karena kita hanya sekedar mengucapkannya di dalam ibadah, mengucapkannya di dalam puji-pujian kita, sehingga kita melewatkan satu momen, yaitu di mana hadirat Elohim itu ada kesukaan di dalamnya. Amin. Ada kesukaan yang luar biasa. Ada kepenuhan yang luar biasa yang enggak bisa kita bayangkan, saudara. Nah, kalau sekarang mungkin ada beberapa di antara kita yang merasakan hampa, merasa kosong, saudara ya. Sekalipun selama liburan Lebaran ini, saudara sudah pergi kemana saja, ya, ke tempat-tempat rekreasi yang ramai, penuh dengan orang, sepertinya sukacita itu dapat kita peroleh, tetapi kenyataannya masih kosong, kenyataannya masih kita hampa. Nah saudara yang terkasih, hanya hadirat Bapa Yahweh saja yang bisa memenuhi kesukaan jantung hati kita. Nah kita akan lihat kembali saudara, ayat berikutnya Mas Ivan, tolong dibacakan. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Nah ini kata kunci yang nanti akan kita pegang saudara. Kenapa kita membutuhkan hadirat Bapa Yahweh? Kenapa kita membutuhkan hadirat Elohim? Silakan. Pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Oleh karena itu, bertobatlah dan berbangkitlah agar dosa-dosamu dihapuskan. Sehingga saat penyegaran datang, dapat datang dari hadirat. Sehingga saat penyegaran datang, dapat datang dari hadirat Bapa Yahweh. Kalau dalam kitab suci berbahasa Inggris disebutkan refreshment, penyegaran, refreshment. Kita letih, kita lelah menghadapi dunia ini, ya. Mohon maaf Pak Nino, mungkin sebelumnya kenapa kok beberapa kali saya diminta Pak Nino melayani selalu bicara masalah akhir zaman, ya, berbicara masalah sesuatu yang mengerikan, sehingga saya dengar juga dari istri saya, mungkin ada jemaat yang kalau saya khotbah mending gak dengerin gitu ya, karena takut gitu ya. Seperti kemarin tentang masa kesusahan Yakub, itu juga saya sampaikan, kemudian ada jemaat yang
harus down dan kemudian harus pemulihan untuk bisa datang kembali. Ini saya juga heran kenapa seperti itu ya. Bukankah itu yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk kita menghadapi dunia yang tidak semakin baik. Firman Tuhan sendiri katakan tidak semakin baik, tetapi semakin jahat. Tetapi kalau mental iman kita nggak dibentuk, ya tidak dipersiapkan, mau jadi apa kita nanti saudara? Ya, tadi Pak Dani sudah memberikan semangat bagi kita untuk kita terus memberitakan nama Bapa Yahweh, ya. Tetapi kalau semangat mental kita saja untuk menghadapi dunia yang akan datang, itu sudah melempem, bagaimana kita akan memberitakan nama Yahweh? Itu sebabnya mungkin saya agak cooling down, saudara ya. Artinya saya ambil tema yang oke, sifatnya masih moderat begitu ya. Tetapi saya minta supaya Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama merenungkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Bukan berarti saya mengajari, bukan berarti saya menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Saya pun sering sekali melewatkan namanya hadirat Bapa Yahweh. Saya sering sekali melewatkan yang namanya hubungan dekat dengan Tuhan. Saya sering sekali juga mengalami yang namanya kekosongan. Saya pagi berangkat kerja, itu harus berangkat pagi saudara. Kalau sekali saya terlambat, saya itu punya namanya jam kebiasaan kalau saya berangkat pagi. Kalau saya berangkat jam 7, saya berbarengan dengan anak sekolah. Karena jalur perjalanan saya dari mes sampai ke kantor itu adalah pusat perumahan ke pusat perkantoran. Sehingga ketika saya berangkat jam 7, saya sudah berbarengan dengan anak sekolah. Setengah 7 pun juga sama. Kalau saya berangkat jam 8, saya berbarengan dengan orang-orang yang bekerja yang lain. Sehingga mau tidak mau setengah 8, saya sudah berangkat dari mes. Kemudian saya sampai ke kantor jam 8, paling cepat tergantung dengan kondisi lalu lintas. Kalau hari Senin dan hari Rabu saudara ya, di tol Jagorawi itu sudah kayak mobil parkir saudara. Jadi ya kecepatannya di bawah 20 km per jam. Lambat gitu saudara. Dan saya harus lalui itu setiap hari. Bekerja itu sudah kondisinya baterai sudah 80% karena 20% itu untuk macet saudara. 20% untuk menghadapi jalan yang padat di tol, belum keluar tolnya masuk ke daerah Cawang itu saudara, itu lebih parah lagi karena dipenuhi dengan sepeda motor. Lebih parah lagi saudara. Jadi harus ekstra hati-hati, serempet sedikit ya ribut gitu kan. Di Jakarta seperti itu stylenya. Bekerja ya dengan rutinitas yang sama, menghadapi mata menghadap laptop sepanjang hari. Kemudian pulang entah jam 5 atau jam 6. Ketika saya pulang jam 8, saya bisa pulang sampai rumah itu jam 11 malam saudara. Bayangkan itu. Dan menghadapi kemacetan yang sama. Kemacetan yang lebih parah ketimbang paginya. Itu saudara. Saya hadapi seperti itu. Bayangkan saya 13 tahun berada di Jakarta dengan rutinitas yang hampir sama. Kecuali ketika saya ditugaskan di proyek akan punya ritme yang berbeda. Sehingga ketika sampai di rumah jam 9, istri saya kalau tanya, sudah pulang belum? Masih di jalan. Kadang saya masih foto itu di tengah jalan. Saya masih di jalan, jam 9 masih di jalan, di tol. Ya, belum nanti kalau ya misalnya nih, ada kecelakaan atau ada kendaraan yang berhenti di jalan itu pasti tambah parah. Ya. Saya hadapi itu setiap hari selama 13 tahun, hampir 13 tahun. Akhirnya apa saudara? Kadang ada kekosongan, hampa di dalam diri saya. Apalagi ditambah saya tidak bisa beribadah. Saya bilang ke Pak Nino, saya paling bisa beribadah ke Kelapa Gading Pak, di tempat Bu Priskila. Dan saya harus menjangkau dari rumah, dari mes di Cibubur sampai ke Kelapa Gading itu 2 jam saudara. Setiap minggu dan minggu kalau Bapak Ibu Saudara ke Cibubur itu parahnya minta ampun. Sabtu Minggu itu orang malas keluar. Karena semua mobil keluar.
untuk main enggak tahu untuk apa gitu saudara, ke mall lah, ke wisata atau gimana. Sampai ke tempat Bu Priskila itu sudah 2 jam. Misalnya jam 8 ibadah, saya jam 6 harus berangkat dari rumah. Ibadah 2 jam lebih, pulang 2 jam. Itu sudah seperti keluar kota mau ibadah aja saudara. Kadang itu sebabnya saya enggak beribadah. Karena sudah capek sekali hari Senin sampai Jumat. Sehingga apa saudara? Ada rasa hampa, ada rasa kosong. Meninggalkan hadirat Bapa Yahweh. Padahal kita lupa, Bapa Yahweh sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan clue, hint, bahwa di dalam hadirat Bapa Yahweh ada refreshment, ada penyegaran. Ada apa saudara? Satu semangat baru. Jadi logikanya kalau kita meninggalkan hadirat Bapa Yahweh, sama seperti yang saya alami. Saya semakin hampa, saya semakin kosong, seolah-olah saya baik-baik saja hidup saya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berharap saudara tidak merasa aman-aman saja ketika hidup saudara baik-baik saja. Menjalani hidup rutinitas seperti itu dan tidak ada masalah sepertinya baik-baik saja. Tidak. Justru itu ada satu saudara bisa dibilang satu posisi di mana kita sudah mulai jauh dari Bapa Yahweh. Refreshment yang kita inginkan selalu ada di dalam hidup kita itu mulai jauh. Itu mulai hilang daripada hidup kita. Kepuasan, kesukaan yang sejati itu mulai hilang. Sehingga tidak heran kenapa orang-orang dunia itu mencari kesukaan di tempat lain. Karena dia tidak menemukan kesukaan yang sesungguhnya, yaitu di dalam hadirat Bapa Yahweh. Nah saudara, termasuk orang sakit. Orang sakit itu senang atau susah? Susah ya saudara ya. Kebalikannya dari kesukaan. Badannya sakit, merasakan sakit. Nah supaya dia suka harus apa? Ada di dalam hadirat Bapa Yahweh. Makanya orang sakit itu kalau mengeluh, itu akan merasakan tambah sakit. Kan gitu ya. Tetapi coba kita dekat dengan Bapa Yahweh. Ketika kita sakit, kita datang kepada Dia. Dia tabib yang ajaib, Dia Elohim penyembuh kita. Dia akan memberikan kesukaan kepada kita. Nah saudara yang terkasih, saya akan mulai masuk ke dalam masalah hadirat Bapa Yahweh atau hadirat Elohim. Ada 3 hal yang mungkin bisa kita tarik. Satu konsep saudara. Hadirat Tuhan itu atau hadirat Elohim itu berwujud seperti apa saudara? Ya, seperti apa yang akan kita pahami hadirat Elohim itu? Kita masuk yang pertama Mas Ivan. Nah, hadirat Elohim itu akan memberikan kita pemahaman, pengertian, kesadaran bahwa betapa besarnya Bapa Yahweh. Amin. Ya. Di dalam kalau saudara kita masuk di dalam hadirat Elohim, di dalam hadirat Bapa Yahweh, di dalam hadirat tahta suci Elohim, kita akan menyadari, kita akan mengerti bahwa Bapa Yahweh itu sangat besar. Bapa Yahweh itu begitu besar. Bapa Yahweh itu begitu mulia, saudara. Ya, coba kita akan baca di dalam bacaan kita, di dalam kitab Yesaya, saudara. Ya, oke. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Nanti kita akan baca, tadi saya sampaikan setidaknya ada 3 konsep atau 3 prinsip yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah betapa besarnya Bapa Yahweh, kesadaran bahwa kita tahu bahwa Bapa Yahweh besar. Ya. Dari bacaan Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 7. Tapi nanti kita akan buat 3 konsep tuh ya. Yang pertama, betapa Bapa Yahweh itu besar, kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 2. Mas Ivan, silakan. Yesaya 6 yang pertama
Di atasnya ada para seraf yang berdiri, padanya ada 6 sayap. 6 sayap untuk masing-masing, dengan 2 sayap menutupi wajahnya, dan dengan 2 sayap ia menutupi kakinya, dan dengan 2 sayap ia terbang. Haleluya. Pada tahun kematian Raja Uzia, maka aku melihat Elohim duduk di sebuah tahta tempat tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi tempat suci. Jadi saudara, kalau ini ada satu ilustrasi gambar, saya dapatkan di internet ya, yang mungkin paling mendekati, karena kalau saya cari tempat lain dari internet itu agak susah saudara ya. Ada sosok yang kalau di dalam kitab suci disebut the ancient one, ya, atau yang berusia lanjut gitu saudara ya, duduk di atas tahta, Bapa Yahweh, ya, kemudian di atasnya juga ada serafim, para seraf, jadi karena jamak menjadi serafim, ya, satu makhluk surgawi, makhluk di Samayim yang punya 6 sayap, 2 sayap untuk terbang, 2 sayap menutup muka, 2 sayap lagi untuk menutup kaki. Ya, suatu tahta yang tinggi menjulang, yang megah, yang tidak bisa digambarkan. Nah, saudara, kita perlu tahu kenapa Yesaya berbicara seperti ini, saudara. Ya, ini adalah tahun kematian dari Uzia, tepat di tahun kematiannya Raja Uzia. Raja Uzia ini siapa? Ya, Raja Uzia ini raja Israel yang dia bertahta di usia 16 tahun setelah kematian bapaknya. Karena Uzia ini begitu takut kepada Bapa Yahweh, sama seperti bapaknya, memegang Torah, menjalankan Torah, ya, kemudian juga terus mengikuti apa kata imam di dalam menjadi judge atau hakim atas Israel. Dia ini diberkati Bapa Yahweh luar biasa. Jadi kalau nanti kita baca, silakan nanti baca di rumah di dalam 2 Tawarik 2 ayat 1-5, nanti kita akan lihat begitu luar biasanya Uzia. Dia bahkan bertahta atau memerintah Israel itu selama 52 tahun. Sangat lama saudara untuk ukuran raja. Dia naik tahta umur 16, selama 52 tahun dia memerintah sebagai raja. Diberkati Bapa Yahweh luar biasa, saudara. Ya, bagaimana dia bisa memimpin pasukan begitu banyak, disebutkan oleh firman Tuhan itu pahlawan-pahlawan gagah perkasa, ya, yang siap membentengi, siap menjadi penjaga atas Israel. Dan kalau saudara baca nanti di ayat ke-5, bagaimana Raja Uzia bersama dengan rakyatnya, mereka ini menemukan, menjadi inventor atas alat-alat perang. Ya, ada ketapel, ada alat yang bisa menembakkan panah. Jadi kalau nanti saudara baca, jangan bandingkan dengan Wikipedia ya. Kalau Wikipedia mungkin akan menyebutkan ya ketapel yang menemukan Inggris, katakanlah ketika waktu zaman-zaman kerajaan atau Kingdom of Britain. Enggak, saudara. Raja Uzia sudah menemukan itu. Maka tidak heran Israel pun sampai sekarang pun menjadi leading country ya di dalam menemukan menginvention dari alat-alat atau alutsista, ya, alat-alat peperangan, saudara. Ya. Sehingga tidak heran karena Bapa Yahweh sudah memberkati. Sepanjang mereka ini mengikuti Torah, mereka mencintai Torah, mereka tidak berbalik dari jalan-jalan Bapa Yahweh. Karena kalau saudara lihat sejarah Israel, ya, bangsa Yahudi, mereka ini gampang sekali berubah, saudara. Ya, ganti raja, apalagi rajanya sudah menikah dengan orang di luar Israel, mengikuti ilahnya bangsa lain, saudara. Ngeri sekali. Sehingga apa? Bapa Yahweh akhirnya membuang mereka ke Babel. Ya, hingga akhirnya mereka juga harus mengalami begitu banyak sekali penderitaan, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kenapa waktu itu penglihatan diberikan Bapa Yahweh kepada Yesaya pada zaman Raja Uzia?
Karena setelah kematian Raja Uzia, nanti di bahasan berikutnya kita akan lihat bagaimana Raja Uzia itu mati. Karena setelah kematian Raja Uzia digantikan anaknya, dia tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dari Uzia. Hingga akibatnya apa? Tabut Elohim itu direbut oleh bangsa lain. Nah saudara, muncul penglihatan-penglihatan yang diberikan Bapak Yahweh kepada Yesaya. Tadi kalau Mbak Lena memimpin pujian ya, ini zamannya Elia, ini zamannya siapa tadi? Mose, ini zamannya siapa lagi? Daud. Sebenarnya zaman Yesaya pun juga perlu kita tahu saudara. Karena bagaimanapun kita harus siap menghadapi masa yang sama yang dialami oleh Israel pasca kematian Raja Uzia, saudara. Ya. Nah, yang pertama adalah begitu besarnya Bapa Yahweh. Yesaya ingin menunjukkan kepada Israel, oke, sekarang raja yang menggantikan Uzia adalah anaknya. Itu tidak baik. Ya, kondisi negara tidak baik. Kondisi negara kacau. Diserang, bahkan tabut Elohim direbut. Tetapi Yesaya menyatakan dia diberi penglihatan bahwa Bapa Yahweh itu sangat besar. Tahtanya menjulang, ya disebutkan bahkan jubahnya memenuhi tempat suci karena pada saat itu Yesaya dibawa ke Bet Elohim. Elohim Yahweh jubahnya menjulang, memenuhi tempat suci. Artinya bahwa ketika Bapa Yahweh memerintah, sekalipun Raja Israel pada saat itu yang memerintah secara fisik, tidak mampu melakukan perlawanan, bahkan kita mengalami kekalahan, Bapa Yahweh akan terus berperang untuk kita. Amin. Ya, Bapa Yahweh akan menjadi benteng atas hidup kita. Dia berada di depan, saudara. Dia akan memenuhi jubahnya, memenuhi tempat suci. Maka saudara yang terkasih, tempat perlindungan yang paling baik, ya bukan kita, ini kemarin ya saudara ya, saya sempat ngobrol dengan salah satu senior gitu ya, di kantor gitu ya. Nah, senior saya ini dulu sekolah di Perancis, ya dari SMA, S1, S2 di Perancis. Jadi memang orangnya open minded sekali gitu. Tapi dia ini saking open mindednya kadang termakan dengan teori konspirasi, saudara ya. Yang sekarang sedang ramai itu kan perang Ukraina sama Rusia. Dan dia sampaikan bahwa bagaimanapun kita harus melarikan diri. Loh kenapa Pak melarikan diri? Dia kasih lihat saya berita, kasih link saya berita bahwa Rusia ini siap akan menyerang Inggris, karena Inggris sudah tidak takut lagi dengan gertakan-gertakan Rusia. Ya, Rusia akan siap dengan senjata nuklirnya. Bahkan yang terakhir, Rusia itu akan menyerang Inggris dengan bom nuklir yang diledakkan di bawah air. Sehingga harapannya Inggris akan tenggelam dengan tsunami. Wah, luar biasa. Dia ceritakan sedemikian rupa. Bahkan sampai memberi saya link YouTube, saudara. Ini lucu sekali. Memberikan link YouTube, itu bagaimana bom nuklir itu jika jatuh di Indonesia atau di Jakarta. Ya, jadi dia ngasih komparasi gitu, saudara. Bahwa kalau Jakarta ini kejatuhan bom nuklir, katakanlah gitu ya. Misalnya kita pada akhirnya Indonesia terlibat di dalam perang dunia, jika memang kondisi dunia tereskalasi hari demi hari gitu ya. Akhirnya Indonesia masuk dan diserang dan Jakarta menjadi titik utama untuk dijatuhi bom nuklir, saudara. Wah, dahsyat sekali. Terus saya tanya, terus kalau seperti itu Bapak kirim saya ini kan jangkauannya sampai 200 kilo. Terus Bapak mau kemana? Saya harus sembunyi Mas. Bapak sembunyi di mana? Saya mau ke Garut. Ya sama aja Pak, ke Garut pun kena gitu ya. Itu nggak jauh dari Jakarta.
Iya, sama Pak, gitu kan. Apalagi kalau yang ditembak Jakarta, Semarang, Surabaya, habis semua kita, ya kan. Udah enggak usah lari Pak, oh tetap kita harus lari Mas. Oh kalau enggak lari berarti kita harus bikin bunker itu ya, tempat perlindungan bawah tanah. Ya Bapak mau bikin bunker, ya kalau tidak ada ventilasinya ya mati mateng di situ kan. Apalagi kalau kita setelah terjadi ledakan kita keluarkan itu udara sudah terradiasi semua. Ini mau seperti apa juga nggak akan selamat gitu loh. Ya ini intermezzo saja saudara. Bagaimana dia menceritakan teori konspirasi ini, ya meyakinkan saya bahwa ini pasti terjadi Mas, ini dunia semakin suram. Ya suram mau tidak ya biarin aja Pak, yang terjadi terjadilah, itu artinya bahwa Tuhan sudah menentukan seperti itu gitu kan. Mau lari ke gunung, mau lari ke Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, kena aja gitu loh saudara ya. Nah tadi saya katakan, kalau sampai saat ini kita merasakan adanya satu saudara, posisi kita kok seolah-olah tadi dihantam masalah, sakit penyakit, saudara, dan saudara merasakan seperti ditinggalkan, seorang raja yang harusnya itu melindungi, tetapi pada kenyataannya kita kalah, jangan pernah takut. Yesaya sudah diberikan penglihatan oleh Bapa Yahweh, bahwa Bapa Yahweh itu besar, amin. Bapa Yahweh itu besar. Jadi kalau kita tinggal di dalam hadirat Bapa Yahweh, kita akan menyadari satu hal yang penting, bahwa Bapa Yahweh itu besar. Bapa Yahweh itu sungguh luar biasa. Disebutkan bahwa dia tingginya tahtanya begitu tinggi menjulang. Kemudian jubahnya akan menutupi tempat suci. Makanya tadi tempat yang paling aman ya ke Kehilat saudara. Kan gitu ya. Jangan sampai kita ketika nuklir jatuh di Jakarta, kita lagi dosa ya kan. Nah, lebih baik di sini, ya kan. Ketika mau dijatuhin ya di sini gitu loh saudara ya. Saya nggak akan teruskan ini, nanti ada saudara lagi yang kecewa, wah khotbahnya ngeri terus, nanti nggak mau dengerin terus mutung gitu ya. Jangan ya. Oke, kita lanjut Mas Ivan berikutnya. Ibrani 10 ayat 25. Oke, silakan dibaca Mas Ivan. Haleluya. Nah saudara, tempat perlindungan yang paling tepat ketika saudara merasakan kejatuhan, sakit, apalagi masalah, ya Kehilat tadi saya sampaikan. Bahkan bom nuklir pun ya tempatnya di sini, di Kehilat saudara. Kenapa? Disebutkan di dalam Ibrani 25, 10 ayat 25, saya highlight yang kalimat ini, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri. Hadirat Yahweh itu ada pada saat kita adakan pertemuan ibadah. Amin. Nah saudara, ini memang merupakan satu hal yang luar biasa ya. Baik kita bisa lihat secara positif maupun negatif, yaitu tentang begitu masifnya penggunaan internet. Terlebih-lebih di masa pandemi corona. Ya, selama 2 tahun anak-anak tidak boleh sekolah kan benar ya. Bahkan yang bekerja pun yang ada sektor-sektor tertentu yang harus bekerja bergantian, WFH, WFO gitu ya. Sehingga untuk tetap bisa produktif bekerja, akhirnya mereka menggunakan internet. Nah, tidak terkecuali ibadah juga menggunakan internet. Selama 2 tahun, 1 tahun lebih lah menggunakan internet. Ibadah secara online, ibadah secara virtual, ya. Itu tidak salah, ya. Itu tidak salah. Ya, bagus saudara. Bahkan tadi Pak Dhani juga kesaksian, Pak Dhani bisa menjangkau pemberitaan nama Yahweh mungkin lewat streamingnya Pak Lukas. Luar biasa saudara. Tetapi jikalau ada pertemuan ibadah, apakah kita akan memilih tetap online saudara? Pertanyaannya kan gitu. Ya. Kalau sudah ada pertemuan ibadah yang memang
kita ini bebas menggunakan waktunya, sudah tidak ada restriction dari pemerintah, sudah tidak ada apalagi ya, larangan gitu ya, tanda petik, misalnya menggunakan beberapa skema, entah itu PPKM atau apapun itu, apakah kita akan tetap memilih online, saudara? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, saudara. Karena mungkin kita sudah terlalu nyaman ya, kita ibadah online gitu ya. Ibadah enaknya online aja, Pak. Karena ya aman, tidak perlu ketemu orang. Tidak ada resiko tertular penyakit ini dan itu. Apalagi nih kemarin Pak Nino sudah sharing ya, kita sekarang sudah mulai masuk di dalam ada satu masa penyakit baru ya, hepatitis misterius. Apakah kita kemudian meninggalkan pertemuan ibadah kita? Nah saudara, tadi di awal saya katakan dan juga sudah dibacakan Mas Ivan, bahwa di dalam hadirat Elohim itu ada kesukaan, ada sukacita, ada kepenuhan, refreshment, penyegaran yang kita dapatkan dari Bapa Yahweh. Nah kalau kita melupakan itu, kadang kita kan berpikir gini ya, kemarin juga istri saya juga ngobrol dengan saya gitu kan, ada satu kesaksian gitu, bahwa ada satu driver Grab, ya mobil taksi online gitu ya, berbicara dengan penumpangnya yang anak Tuhan, kebetulan anak Tuhan. Nggak tahu apakah saudara sudah pernah dengar ini atau belum kesaksian ini. Nah, si sopir Grab ini tanya, ibu mau kemana? Karena memang kebetulan mungkin itu hari jam ibadah yang umum dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Oh ya, saya mau ke gereja atau saya mau ke Kehilat katakanlah gitu ya, untuk beribadah. Oh, wah luar biasa ini. Ya kan? Loh Bapak, ya saya juga anak Tuhan, tapi saya tidak ke Kehilat, saya tidak ke gereja, saya tidak beribadah. Ya. Loh kenapa? Ya saya begini saja, Tuhan sudah tahu bahwa yang penting saya apa namanya saudara? Tuhan tahulah, Tuhan sadar bahwa saya ini mencintai Tuhan gitu. Tuhan tahu hati saya, jantung hati saya itu mencintai Tuhan. Tidak perlu saya manifestasikan, saya wujudkan dalam saya harus ke gereja tiap minggu atau tiap Sabat, atau saya harus melakukan pelayanan ini, pelayanan itu. Ya. Bingung ini si ibu ini yang jadi penumpang ini ya, yang anak Tuhan. Waduh, kok punya prinsip begini ya? Tidak perlu datang ke tempat ibadah, tidak perlu melakukan persekutuan-persekutuan dengan saudara-saudara yang lain. Punya pikiran seperti ini, dia berpikir bahwa ya Tuhan pasti mencintai saya lah. Ya Tuhan tahulah bahwa saya ini mencintai saya. Ya kan? Atau apa namanya, Tuhan itu tahu hati saya itu seperti apa. Saya mengasihi Tuhan. Ya. Nah, si ibu ini kemudian sampaikan bahwa ya benar, Anda berpikir bahwa Tuhan itu Anda mencintai Tuhan. Sekarang pertanyaan apakah Tuhan mencintai Anda? Kan gitu. Karena apa? Karena ketidakhadiran kita, saudara. Karena absennya kita datang ke pertemuan ibadah. Nah, saudara terkasih, nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kita perlu adanya satu pertemuan-pertemuan seperti ini, saudara. Kenapa? Karena disitulah hadirat Bapa Yahweh itu turun. Karena disitulah Bapa Yahweh bersemayam. Kalau bahasa Inggrisnya disebutkan inhabitants. Bersemayam, tinggal. Jadi kalau keluarga-keluarga yang tidak mengundang hadirat Elohim dalam rumah tangganya, kira-kira Elohim bersemayam enggak? Tidak, saudara. Makanya bagi keluarga-keluarga yang sudah percaya Tuhan, ya baik sudah sepenuhnya maupun sebagian, adakanlah pertemuan ibadah secara khusus di dalam rumah tangga. Supaya hadirat Elohim itu bersemayam, inhabitants, turun, tinggal di dalam rumah tangga kita.
Nah kalau di dalam kehilat udah pasti saudara, karena kita berkumpul, kita datang, dan kita mengundang dia, mengundang rohnya untuk turun, bersemayam di dalam ibadah kita. Berikutnya Mas Ivan. Nah kita baca di dalam Mazmur 35 ayat 18. Tolong dibacakan Mas Ivan. Mazmur 35 ayat yang ke-18. Aku mau menyanjung Engkau di dalam jemaat yang besar. Aku mau memuji Engkau di antara umat yang kuat. Haleluya. Aku mau menyanjung Engkau di dalam jemaat yang besar. Jemaat yang besar itu apa? Bicara apa saudara? Kehilat ini saudara. Berbicara tentang bagaimana kita bertemu bersama di satu kehilat untuk menyembah dia, memuji dia. Ya boleh saja saudara berpikir bahwa ya saya masih nyaman dengan ibadah online Pak. Ya, karena serba praktis, saya hanya duduk di tempat duduk, kursi saya di rumah, saya menghadap televisi atau menghadap HP, katakanlah gitu ya. Ya boleh-boleh saja saudara. Maka tadi saya sampaikan itu tidak salah. Ya zaman perkembangan teknologi ini memang akhirnya akan mengubah beberapa hal, ya, mengubah budaya juga. Nah kalau saudara mungkin ada beberapa dari antara saudara yang sudah mendengar sekarang sedang digalakkan, bukan digalakkan ya, untuk masuk dalam suatu dunia virtual yang namanya metaverse. Bagaimana orang didorong untuk masuk di dalam dunia virtual. Orang akan tinggal di rumah. Sekarang kemarin saya lihat di YouTube saudara, orang beribadah itu sudah pakai metaverse, bayangkan itu. Ya, dia membuat satu karakter gitu kan lah, ya katakanlah avatar gitu, avatar dirinya gitu. Misalnya Mas Ivan gitu ya, avatarnya Mas Ivan ya namanya Ivan. Nanti dia masuk ke dunia metaverse, ya, dunia yang berbalikan dengan universe kan yang sekarang ini kita tinggali. Ini masuk ke dunia virtual, menggunakan gadget katakanlah yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh Facebook namanya Oculus, ya. Kita bisa menggunakan itu, kacamata yang kalau kita pakai, kita seperti melihat dunia real, saudara. Ya, kemudian datang ibadah, ketemu temannya. Misalnya Mas Ivan ada di mana ini rumahnya, Mas Ivan? Di Pedurungan gitu ya. Terus ketemu Daniel yang ada di Gajah Mungkur. Daniel tetap di Gajah Mungkur, Mas Ivan tetap di Pedurungan, tetapi ketemu kehilat virtual di dunia yang tidak nyata, saudara. Itu sudah terjadi, ada itu di YouTube dan itu orang Indonesia, saudara. Ya, coba nanti kalau ada waktu, saudara bisa lihat di YouTube bagaimana orang ketemu ibadah secara virtual. Ada musiknya, ada puji-pujiannya. Lama-lama kita akan hilang, saudara. Dengan yang namanya tadi, jemaat yang besar. Elohim itu ingin kita ini dia dipuji di tengah jemaat yang besar. Jemaat yang banyak berkumpul, saudara. Makanya yang namanya kemah suci, ya, tabernakel yang ada di zaman Mose itu dikelilingi oleh kemah-kemah, saudara. Enggak terus yang satu berkemah di mana, yang satu kemahnya di mana, enggak. Berkemah di sekeliling tabernakel. Karena Elohim ingin disanjung di tengah-tengah jemaat yang besar. Dan dia ingin dipuji di antara umat yang kuat. Nah umat yang kuat itu apa? Umat yang tadi saya katakan punya mental yang luar biasa. Karena hadirat Elohim terus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak pernah mundur. Sekalipun penerusnya Raja Uzia adalah raja yang lemah, raja yang tidak takut kepada Yahweh, mereka tetap kuat. Amin. Sekalipun katakanlah kondisi dunia ini sudah semakin jahat, semakin tidak baik, kita justru semakin kuat. Amin. Karena jubah Elohim itu menutupi tahta suci. Artinya apa? Kemuliaan Elohim
kekuasaan Elohim, Bapa Yahweh yang luar biasa itu akan menutupi kita. Menjadi benteng atas hidup kita. Berikutnya Mas Ivan, ayat berikutnya. Oh, enggak ada ayat berikutnya ya? Oke, lupa. Oke, yang kedua saudara, prinsip yang kedua yang kita bisa ambil dari hadirat Bapa Yahweh adalah betapa kecilnya kita. Kalau yang pertama adalah betapa besarnya Bapa Yahweh, kalau kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh, tentu saja kita akan punya kesadaran bahwa Bapa Yahweh itu luar biasa, bahwa Bapa Yahweh itu besar. Sampai sini paham ya? Nah yang kedua, konsep yang kedua atau prinsip yang kedua yang kita bisa ambil adalah betapa kecilnya kita. Justru kebalik ya. Nah oleh sebab itu saudara, di dalam setiap kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyembahan, ya tidak boleh ada ketinggian hati, tidak boleh ada keangkuhan hati. Kita harus tinggalkan semua, kita harus lupakan semua saudara. Ketika kita menghadap Bapa Yahweh, kita menghadap dengan segala keberadaan kita. Kalau kita berdosa, kita katakan kita berdosa. Ketika kita bersalah, kita katakan bersalah, saudara. Ketika kita sudah mulai merasa, wah saya ini hidup benar, ya, saya ini sudah hidup dengan cara yang Tuhan perintahkan dalam segala mitzvotnya. Tuhan sudah sampaikan, Tuhan katakan dalam firman-Nya, segala kebaikan kita adalah kain larah, tidak ada yang baik. Ya, hanya Bapa Yahweh saja, saudara. Kita baca ya di dalam Yesaya pasal 6, kita lanjutkan saudara. Tadi kita kembali ke Yesaya, yaitu penglihatan yang diberikan Bapa Yahweh kepada Yesaya setelah kematian Uzia. Kita lanjut ke Yesaya 6 ayat 3 sampai ke 5. Mas Ivan minta tolong. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Dan yang ini berseru kepada yang itu dan berkata, Kudus, kuduslah, kuduslah Yahweh Sebaot, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan berguncanglah alas ambang itu karena suara dari Dia yang memanggil. Dan bait itu dipenuhi dengan asap. Kemudian aku berkata, celaka bagiku, karena aku binasa. Sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir. Oleh karena mataku telah melihat Raja Yahweh. Haleluya. Ketika Yesaya ini diperlihatkan penglihatan oleh Bapa Yahweh tentang kebesaran Bapa Yahweh yang luar biasa, nggak bisa digambarkan sebenarnya saudara ya. Jadi kalau ilustrasi tadi itu hanya sekedar mendekati saja apa yang dilihat oleh Yesaya. Tetapi kita lihat bagaimana sikap Yesaya. Saya ini najis bibir. Saya berada di tengah-tengah umat atau jemaat yang najis bibir. Dia mengakui dia bersalah. Dia mengakui bahwa dirinya ini berdosa, saudara. Maka setiap kali ketika kita masuk di dalam hadirat Bapa Yahweh, selalu datang dengan kerendahan hatimu. Ya, selalu datang dengan keberadaan dirimu. Kalau kita sudah merasa benar, ya saya merasakan, saya yakin, roh Tuhan, roh HaKodes itu akan sulit untuk masuk di dalam hati kita. Saudara yang terkasih, sekalipun saya sudah 2-3 kali diminta Pak Nino berdiri di depan mimbar untuk menyampaikan sharing akan firman Tuhan, tetap saja saya trembling saudara ya, tremor ini saya saudara, ya tetap takut. Takut kalau apa yang saya sampaikan itu tidak bisa menjadi berkat. Takut apa yang saya sampaikan mungkin menyakiti Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahkan ada jemaat yang gelo. Karena saya yang ceritakan yang ngeri-ngeri terus gitu ya. Kok yang diceritakan masalah akhir zaman terus gitu ya. Nah saudara, sekalipun sudah 2-3 kali diminta, tetap saja takut. Takut bukan karena katakanlah tidak bisa ngomong, tetapi karena tidak bisa, mungkin saya takut saya banyak sekali
salah di dalam memberikan sharing firman. Bahkan di awal-awal dulu saya sampaikan Pak Nino, Pak saya itu dosanya akeh loh Pak. Ya pekerjaan saya itu menuntut saya berdosa. Saya ini dosanya banyak. Kenapa Pak Nino tetap nyuruh saya bicara di atas mimbar? Bahkan saya pun takut banyak orang akan menolak saya. Wis nggak apa-apa. Tuhan tahu. Ya tetap saya minta ampun kepada Bapak Yahweh. Sekalipun hati kecil saya tetap ada tuduhan. Apa iya kamu mau memberitakan firman? Apa iya kamu memberikan sharing firman Tuhan? Wong hidupmu saja seperti itu. Najis bibir. Ya. Nah saudara, ketika saudara ada di dunia pekerjaan, apalagi seperti saya, ya, ketika saya di project base gitu ya, saya di project, maaf kata, saya sudah pribadi yang berbeda. Saya kalau maki-maki orang enggak tedeng aling-aling saudara. Karena target saya adalah harus tercapai. Kalau ada satu pekerjaan gitu ya, kemudian targetnya harus selesai tanggal sekian, dan kemudian saya lihat bagaimana katakanlah seorang mandor, seorang subkontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu sesuai target waktu. Oh, saya bisa marah saudara. Dan saya bisa maki-maki itu depan orang. Karena apa? Saya hanya berpikir kalau dia terlambat, saya juga kena marah. Nah sebelum saya dimarahi, saya marahin dulu. Saya jadi pribadi yang berbeda. Jadi pribadi yang beringas gitu saudara. Apalagi kalau mungkin ya Mas Ivan ini baru tahu kalau Mas Ivan ini sekolahnya di sipil, ini saya malah sebenarnya jangan di sipil gitu ya. Ini dunia yang enggak enak sebenarnya. Kalau saya bisa mengulang sejarah nih Mas Ivan, saya enggak akan ngambil itu, kuliah itu. Saya lebih baik ambil akuntansi, kerja di bawah AC terus gitu ya. Saya dulu pernah bekerja di Tanjung Priok. Panas, berdebu, lalu lalang truk trailer tuh enggak ada habisnya. Ditambah pekerjaannya begitu, ya kan, mandornya seperti itu, subkonnya seperti itu, cepat sekali marah, cepat sekali narik darah, saudara. Ya, bahkan waktu itu karena ownernya adalah kontraktor dari Jepang, saya sampai berantem, saudara. Berantem itu sudah dengan kata-kata kasar, bahasa Inggris, ya, tapi dengan kata kasar gitu, saudara. Yang itu sudah tidak menghormati sekali. Sampai saya itu ditegur oleh pimpinan mereka, project manager dari Jepang. Please be polite. Saya sudah tidak bisa polite, sudah tidak bisa sopan lagi, saya hajar dia. Ya, karena tidak komit gitu ya. Misalnya saya harus menyelesaikan satu lokasi di mana di situ tersedia alat berat, tidak tersedia. Panas saudara. Ya tadi cuaca panas, debunya minta ampun di Tanjung Priok, yang sudah pernah ke Tanjung Priok. Lalu lalang trailer segitu banyak, ribuan trailer tiap hari. Belum lagi preman-preman di situ ya, minta uang, minta jadikan pegawai, macam-macam saudara. Sehingga muncullah amarah-amarah. Nah hal-hal ini yang kemudian menjudge saya, menuduh saya. Lah kamu aja seperti ini. Kok kamu mau men-sharing firman? Kamu aja masih kasar kepada mandor. Kamu saja masih maki-maki kepada subkon. Kamu saja masih maki-maki kepada tukang. Kok kamu mau ngajar? Itu tuduhan itu terus ada. Itu baru satu, belum yang lain, dosa yang lain yang saya lakukan. Tetapi Yesaya mengajari saya bagaimana dia merendahkan diri. Amin. Merendahkan diri, ya saya najis bibir ya Bapak Yahweh. Dan saya berada di tengah-tengah umat jemaat yang najis bibir. Selalu merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh. Biarkan hadirat Elohim itu turun atas kita. Mengalir atas kita, saudara. Nah saudara, hadirat Elohim itu memang tadi saya sampaikan akan sangat baik ketika kita menikmatinya bersama-sama dengan jemaat. Menikmatinya dengan satu pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan hadirat itu saudara juga saudara bisa rasakan secara pribadi melalui hubungan yang dekat dengan Bapa Yahweh. Misalnya, ini kalau saudara punya YouTube, bisa buka YouTube, itu ada satu
channel namanya One for Israel. Ya, suatu channel YouTube yang dikembangkan oleh Dr. Eitan Bar, seorang Yahudi yang menerima Yesua. Kemudian dia memberitakan kepada orang Yahudi yang belum menerima Yesua. Ya. Nah, kalau saudara lihat nanti kesaksian-kesaksian orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi dan menerima Yesua, luar biasa saudara. Saya itu kadang nangis loh. Hanya karena melihat video itu. Enggak melihat video yang bombastis, enggak, penyembuhan ilahi, enggak. Kadang kesaksian itu sederhana, bagaimana dia itu bisa menerima Yesua. Padahal orang Yahudi itu saudara, begitu berat, susahnya untuk menerima Yesua. Penolakannya luar biasa. Tetapi ketika mereka bisa menerima Yesua, luar biasa. Kadang itu saya merasakan gregel gitu ya, terharu gitu. Mereka itu begitu sukacitanya menerima Yesua sebagai Hamasia. Nah, kita sendiri yang sudah menerima Yesua sebagai Hamasia aja kadang males ya. Ibadah tadi kan, enak online gitu kan, enak di ngomah, gak ketularan apa-apa, gak capek, gak keluar duit untuk transport dan segala macam. Nah, saya ingin mendorong kita, coba kita kembali sadari bahwa Bapa Yahweh, dia tuh ingin ditinggikan, disanjung di tengah jemaat yang besar, di tengah jemaat yang kuat. Tidak main-main loh saudara, dia ingin saudara berada di tengah jemaat. Berikutnya Mas, wah ini waktunya ngejar. Oke, Wahyu 4 ayat 8, ini paralel dengan ayat 3 tadi. Di ayat 3 disebutkan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Sebaot, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Tidak usah dibaca ya Mas ya. Nanti dibaca sendiri Bapak Ibu Saudara karena waktunya sudah mepet. Kekudusan Yahweh Elohim adalah mutlak, tidak dapat digantikan oleh predikat apapun. Jadi para malaikat, kemudian juga orang-orang kudus Tuhan, kalau ketika nanti kita berada di Shamayim, kita menyembah dan memuliakan Bapa Yahweh, hanya kalimat kudus, kudus, kuduslah Bapa Yahweh. Bukan kemuliaanmu, bukan kemurahanmu, bukan, tetapi kudus, kudus, kuduslah Yahweh. Satu predikat yang dimiliki Bapa Yahweh yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sehingga jangan pernah jadikan bait Elohim untuk hal-hal yang tidak kudus. Ini saya ambil contoh, saya mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara yang dulu pernah beribadah. Saya tidak menyudutkan, tetapi saya ambil contoh saja kasusnya. Saya terus terang, saya orang yang belak-belakan saudara. Contoh yang pertama, itu adalah satu foto di mana mereka menggunakan tempat ibadah mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, bagus ya, baik. Bahkan ada panji-panji bertuliskan Ibrani, nggak ngerti ini artinya apa, ya. Tapi, begitu dahsyatnya. Di lain waktu, mereka gunakan tempat yang sama, mimbar yang sama untuk apa? Menyembah Tuhan yang lain. Dengan tanda petik, kemarin saya ngomong ke istri saya, jengkel saudara. Ada apa? Jealousy, ada kecemburuan. Karena apa? Itu disebutkan ada silaturahmi kebangsaan di. Nah saudara, saya bilang tadi kudusnya Bapa Yahweh tidak bisa digantikan. Amin. Makanya ada Roh Kudus, bait suci atau bait kudus, umat yang kudus, ya tidak bisa digantikan yang lain. Kehilat ini kudus, mimbar ini kudus. Maaf kata sudah saya juga tidak berani pakai sepatu ya ketika berada di mimbar. Enggak masalah ya kalau Bapak Saudara punya prinsip lain, tapi saya tidak berani pakai sepatu. Saya mau seperti Mose lah ya, ketika masuk dalam bait suci, di dalam mimbar itu saya melepaskan kasut saya. Ya. Tapi lihat saudara, ini satu tokoh yang menyembah. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara putar YouTube-nya, ada ini saya karena screenshot dari YouTube, tidak dari image. Itu dia menyebutkan Tuhan yang lain dan memberitakan ayat-ayat firman Tuhan agama seberang. Belum yang lain. Ya, saya sayangkan saudara, kenapa tidak bisa menjaga kekudusan mimbar, tidak bisa menjaga kekudusan tempat yang katanya saudara. Apanya yang holy? Itu tempat pelacuran, saudara. Maaf kata ya, saya ngomong ngebelak-belakan aja. Maaf kalau saudara ada yang pernah ke sana dan merasa sakit hati. Saya enggak ada urusan. I don't care ya. Tapi saya sakit hati, saya jealous bener. Itu tempat kalau memang untuk nyembah Tuhan ya hanya untuk Tuhan. Kenapa? Kayak seolah-olah enggak ada tempat lain gitu loh. Itu loh saudara. Ya. Nah ini.
kudus, kudus, kuduslah Bapa Yahweh. Kita menguduskan Bapa Yahweh, menguduskan namanya, menguduskan tempat bersemayam dia. Masa kita kalah sama yang seberang? Coba saudara-saudara ada yang berani ngelantahi ada tulisan bata suci? Lempar sama imamnya itu. Ya, bisa dibalang, bahkan kita dianggap sara kan gitu kan. Ada yang berani masuk ke tempat sucinya orang lain itu terus atau ada tulisan bata suci sampai kita masuk dengan pakai sepatu gitu, enggak ada yang berani. Bahkan dulu ketika saya kecil ini kan sekolahnya di sekolah Katolik gitu ya. Kalau di Katolik pun itu ketika mimbar untuk imamnya, untuk pastornya atau untuk romonya, ya hanya imam atau pastor saja yang boleh di atas mimbar itu. Ya paling maksimal misdinar atau diakon yang untuk menyalakan lilin. Misdinar itu putra altar itu saudara ya. Tapi enggak ada yang berani. Dan saya lihat itu ketika Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota datang ke gereja katedral, ditemui romo di luar, bukan di dalam. Ini saya salut malah saudara. Mereka lebih menghargai Tuhannya ketimbang kita. Lah ini kita enggak menghargai Tuhan kita saudara. Kalau memang bicara kudus, tempat kudus, kenapa dilacurkan untuk yang lain? Kenapa seolah-olah enggak ada tempat lain, hanya di situ? Sayang. Ya, berikutnya Mas Ivan. Ya, kita sudah menganggap Tuhan remeh. Ya, menganggap Tuhan itu sepele, enggak ada kuasanya. Enggak ada suci-sucinya Tuhan itu, enggak ada kudus-kudusnya, ngisi-ngisini ya. Memalukan dibandingkan tetangga kita yang seberang. Nah, 2 Tawarik 2 ayat 16 sampai 23, keangkuhan dan ketidaksetiaan Raja Uzia. Bukan untuk usia kehormatan dari Yahweh Elohim. Nanti kita baca sendiri di rumah. Tadi saya sampaikan, Uzia itu diberkati Elohim. Luar biasa. Dari masa mudanya sampai dia selesai memerintah, kerajaannya begitu tegak berdiri. Dia menciptakan alat-alat perang, menciptakan apalagi sudah pertahanan-pertahanan yang luar biasa. Tetapi karena keangkuhan dan ketidaksetiaannya, keangkuhannya apa? Kalau sudah baca nanti, Uzia ini karena merasa dia raja, dia memaksa membakar dupa di dalam kemah suci. Kemudian imam kepala dan imam-imam yang lain menegur dia, "Hei Uzia, kamu tidak berhak masuk di dalam kemah suci dan menyalakan dupa. Karena itu adalah hak dan tugas imam, bukan raja. Sekalipun kamu raja, you have everything in the world, ya. Kamu punya semuanya di dunia ini. Kamu tetap tidak layak. Kamu itu tidak ditunjuk oleh Bapa Yahweh untuk menyalakan dupa." Nah, ditegur seperti Uzia ini marah, saudara, emosi. Nah, seketika emosi itu muncullah penyakit kusta di dahinya, dimulai dari dahinya, saudara. Sampai akhirnya yang namanya kusta di zaman itu, zaman kitab suci, itu kan sudah suatu penyakit kutukan kan gitu, saudara ya. Hingga akhirnya dia harus mengundurkan diri dan dia mati. Ya, sampai dia mati pun dia masih berpenyakit kusta. Ngeri kan saudara ya? Diawali dengan baik, diakhiri dengan tidak baik. Tadi saya sampaikan bahwa kemuliaan itu hanya bagi Bapa Yahweh. Kehormatan itu bagi Bapa Yahweh. Maka sudah sewajarnya ketika kita menghadap Tuhan, kita merendahkan diri kita. Sekalipun kita ini pinter mimpin pujian, kita pinter berkhotbah, ya, nek saya masih belepotan ngomongnya gini, kita tetap harus merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh. Elohim yang bekerja atas kita. Elohim yang akan memimpin kita. Amin. 1 Samuel 2 ayat 29 ayat 30. Ini saya akan memberikan contoh beberapa kisah saudara, supaya saudara bisa memberikan, menarik kesimpulan bahwa contoh yang tadi saya sampaikan, bagaimana satu gereja atau satu rumah Tuhan di satu sisi dipakai untuk memuji, di satu sisi dipakai untuk memuji Tuhan yang lain. Ya, sekalipun katakanlah quote unquote seolah-olah baik, silaturahmi kebangsaan, kurang baik apa? Ya kan? Toleransi. Baik loh saudara.
Tapi Tuhan tidak pernah melihat seperti itu. Bapa Yahweh itu melihat garis tegas. Elohim itu kudus. Jangan mencampurkan yang kudus dengan tidak kudus. Titik saudara, sudah. Ya, 1 Samuel 2 ayat 29 ayat 30. Imam Eli, Hofni dan Pinehas, ingat ya saudara cerita ini, memandang rendah persembahan bakaran bagi Elohim. Kenapa? Karena mereka mengambil daging yang enak, yang dipersembahkan, yang dikasih dalam pembakaran. Korban bakaran itu diambil untuk dimakan sekenyang-kenyangnya oleh Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli. Bahkan Imam Eli pun membela anaknya saudara, tidak menegur anaknya yang sudah melakukan hal yang jahat di mata Bapa Yahweh. Sebab mereka yang menghormati aku akan menghormatinya, kata Bapa Yahweh, dan mereka yang merendahkan aku akan dipandang hina. Dan akhirnya Hofni Pinehas pun mati di dalam tengah peperangan, saudara. Ya, istrinya Pinehas mati pada saat melahirkan. Imam Eli saking gemuknya karena makan yang enak terus gitu kan, jatuh dari kursi, lehernya patah. Dipermalukan oleh Bapa Yahweh. Jangan sampai yang disebut Holy Stadium itu malah nanti dipermalukan Bapa Yahweh. Amin. Kemudian Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Anak Imam Harun, siapa itu? Nadab dan Abihu. Mempersembahkan api asing ke hadirat Bapa Yahweh. Ya, mempersembahkan api asing yang harusnya api itu berasal katakanlah dari kaki dia persembahkan dari tempat lain, bawa api dari lilin misalnya, dibawa ke dalam kemah suci, kemah maha suci. Haruslah aku dikuduskan oleh mereka yang mendekat kepadaku, dan aku harus dimuliakan di hadapan seluruh umat. Nadab dan Abihu pun dimusnahkan Bapa Yahweh, dibakar oleh Bapa Yahweh langsung di tempat itu, saudara. Ya, kalau istilah sekarang itu karma Israel gitu ya. Kalau di YouTube itu karma Israel, jadi langsung gitu saudara. Kemudian 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7, Uza ya, mati karena murka Elohim. Karena apa? Karena kesalahannya memegang tabut Elohim. Salahnya apa? Ketika gerobak itu mau ambruk, miring sebelah, dipegangi sama Uza, tabut, malah dia mati saudara. Padahal tabut itu memang diperuntukkan dan hanya boleh dipegang oleh imam yang sudah ditunjuk oleh Bapa Yahweh. Ini adalah contoh-contoh betapa orang kalau sudah melecehkan hadirat Bapa Yahweh, melecehkan kehadirannya, melecehkan Roh HaKodesnya, ya seperti ini saudara. Ya, jadi sekali lagi ini karena jealousy, karena kecemburuan hati saya. Kok ya nggak ada tempat lain? Kenapa harus di rumah Tuhan melakukan hal-hal seperti itu? Sekalipun tujuannya baik. Malu kita sama teman-teman saudara kita yang dekat itu. Mereka tetap menguduskan tempat ibadah mereka, malah kita melecehkannya. Gitu saudara ya, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, terakhir adalah betapa baiknya Bapa Yahweh. Ya, betapa baiknya. Yang pertama adalah betapa besarnya Bapa Yahweh. Yang kedua adalah betapa kecilnya kita, betapa rendahnya kita, betapa berdosanya kita, dan yang ketiga adalah betapa baiknya Bapa Yahweh. Kita lanjut di dalam Yesaya 6, Mas Ivan minta tolong dibacakan ayat 6 sampai 7 yang terakhir. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Kemudian terbanglah kepadaku satu daripada serafim, dan ada bara dalam tangannya yang diambil dengan sempit dari misbah. Dan dia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu dan menyingkirkan kejahatanmu dan dosamu telah Haleluya. Dikatakan bahwa lihatlah ini telah menyentuh bibirmu, si bara api tadi, dan menyingkirkan kejahatanmu dan dosamu telah ditutupi. Dalam hadirat Bapa Yahweh itu menunjukkan kebaikan Bapa Yahweh, di mana kita diampuni, kita disucikan, dikuduskan, ditahirkan, hingga kita layak untuk menghadap Dia, menghampiri Dia dengan pujian penyembahan kita. Imamat 17 ayat 11 dikatakan, sebab darah itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. Lewat darah
Tuhan Yeshua HaMasiah kita sudah dikuduskan. Amin. Ya. Nah, Saudara, sama halnya ketika kita sewa jasa pembersihan ya, kebersihan gitu ya. Dulu kan ada itu Go Clean. Dulu saya pernah pakai Go Clean 1 kali itu. Jadi kalau kita sewa Go Clean gitu kan, kita kasih lihat, Pak atau Bu ini minta tolong disapu atau dipel ini di sini, di sini, di sini, di sini. Nah sama, Yeshua itu juga menunjukkan, atau Bapa Yahweh itu menunjukkan, ini loh kamu salah, ya. Tetapi aku sudah membersihkannya untukmu. Ketika kamu mengaku tadi, ketika kita mengaku, ketika kita ini merendahkan diri, menyatakan bahwa bibir kita ini adalah bibir yang najis, ya, najis bibir, Tuhan Yahweh sudah mengampuni kita. Amin. Tuhan Yahweh sudah melepaskan kita, sudah mengkuduskan kita, sehingga kita layak untuk mempersembahkan pujian penyembahan bagi Dia. Berikutnya di dalam Roma 11 ayat 25-26 dan Matius 23-29, ini adalah berbicara tentang penebusan bangsa Yahudi. Ya, saya akan tetap menyentuh atau sedikit menyinggung tentang akhir zaman, Saudara. Kita ini sudah diselamatkan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu Saudara sekalian membaca Roma dan Matius ini, kita akan mendapati bahwa Bapa Yahweh itu memberikan penebusan kepada kita bangsa Gentiles, Goyim, itu ketika pada saatnya sudah terpenuhi, maka penebusan itu akan datang kepada orang Yahudi. Nah, Saudara yang terkasih, bahkan di dalam Matius pun disebutkan Yeshua tidak akan datang, belum akan datang, kalau mereka, orang Yahudi, belum menyatakan welcome home, atau selamat datang Yeshua. Ketika mereka masih stiff neck, masih keras kepala, mereka masih tegar tengkuk terhadap Yeshua Sang Mesias, Yeshua tidak akan datang. Maka oleh sebab itu Saudara, kalau saat ini kita sudah merasakan penebusan, kita sudah merasakan dan menikmati pengampunan, kita berdoa untuk Yahudi, kita berdoa untuk bangsa Israel, supaya Tuhan pertobatan mereka, supaya Bapa Yahweh selamatkan mereka menerima Yeshua HaMasiah. Amin. Amin. Haleluya. Saya tutup, sudah tidak ada ya? Oke. Saya tutup sharing firman kita pada pagi hari ini. Minta maaf ini sudah kelewat jamnya. Mari kita bangkit berdiri.